Lihat saya sholat fardu subuh dan duha, masya Allah. Gimana kalau ketiduran? Gimana dong? Tetap wajib sholat. Namanya qadha. Apakah ada dalil sholat qadha? Ada. Dalam hadits yang sahih, dalam Sahih Muslim antaranya, baginda Rasul mengatakan, "Idza raqada aw nasiya an sholatihi falyusalli idza dzakara." Jika tertidur atau sempat lupa dari sholatnya, maka sholatlah pada saat ia bangun atau pada saat siang. Sholat. Jadi qadha sholat fardu itu harus. Qadha sholat fardu yang tertinggal karena tidak dosa. Karena lupa bukan dilupakan. Karena tidur bukan sengaja meninggalkan sholat karena diisi dengan tidur, bukan. Tapi tertidur terlebih dahulu, tidur lebih dahulu, sehingga wakiyahnya sholat ternyata bablas. Maka yang seperti ini wajib diqadha tapi tidak dosa. Lantas bagaimana dengan sholat yang pernah kita tinggalkan? Betul. Dari mulai akil balik, kita balik dan berakal sehat. Apa ada yang baru berakal sehatnya baru? Baru 2 hari itu berakal sehat. Baliknya udah lama, tapi berakal sehat baru setahun itu ada nggak? Nah, kita wajib mengqadhanya. Jadi jangan yang sunnah dulu, perbanyak yang qadhanya. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatawi Haditsnya Al-Kubra dia berkata, tidak sah sholat sunnahnya orang yang masih punya qadha sholat fardu, dan puasa sunnahnya orang yang masih punya kewajiban qadha puasa fardu. Itu menurut beliau. Menurut ulama yang lain tetap sah, tapi dianjurkan yang qadha fardunya dulu dibandingkan yang sunnah. Karena derajat yang fardu tidak bisa disamakan dengan yang sunnah. Jadi bagaimana dong caranya? Ba'da asar ada waktu, maka qadha sholat maghrib, qadha sholat isya, qadha sholat subuh, qadha sholat zuhur. Boleh, kan ba'da asar sholat qadha itu boleh kapanpun. Kapanpun, jangankan yang fardu. Rasulullah mengqadha sholat ba'da zuhur setelah pelaksanaan asar. Selesai sholat ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, sholat apa ini?" Kan barusan udah sholat asar. "Wahai Aisyah istriku, tadi ba'da zuhur aku kedatangan tamu dari Bani Tamim. Aku sibuk dengan mereka, tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Maka ini adalah qadha ba'diyah zuhur, dilaksanakan ba'da asar." Dalam Sunan Ibnu Majah, dalam kitab hadis ada lagi, sahabat bermasbuk sholat subuh kepada Rasulullah. Beres sholat subuh, masbuk, beliau sholat lagi tuh sahabat. Rasulullah enggak langsung nyangking kerah bajunya, bid'ah, enggak. Tapi menunggu selesai baru Rasul tanya, "Ya fulan, as-salata subha marratani." Apakah kau sholat subuh 2 kali? "Oh tidak ya Rasul, tadi aku sholat subuhnya masbuk kepada engkau. Jadi belum sempat sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Maka ini adalah qadha sholat sunnah fajarku." "Oh ya wis, rapopo," gitu. "Ya aku rapopo." Begitu. Ada lagi yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Habib atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana seandainya seorang imam itu lupa dengan membaca surat Al-Fatihah? Kita sudah peringatkan, misalkan kalau perempuan kan tepuk tangan kan, ya 3 kali. Tapi beliau itu enggak sadar gitu kalau belum membaca Al-Fatihah gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Apakah kita mufarokoh atau mengikuti imam atau bagaimana? Apa imam itu harus diikuti gitu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat itu ada rukun, ada yang sunnah. Al-Fatihah itu rukun. Jadi kalau tidak membaca Al-Fatihah atau ada yang terlewat dari salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, maka itu berarti tidak sah. Siapa orang yang sholat tanpa Fatihah, maka tidak ada sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kata Rasul begitu. Maka berarti Al-Fatihah ini rukun. Pada saat imam lupa dengan Al-Fatihah, kita yang perempuan mengingatkannya dengan menepuk tangan. 3 kalinya ada jeda, jangan 3 kali. Prok. Ada apa?
Bukan. Ternyata ada kue. Kalau di Indonesia ada yang prok siapa? Pak Tarno. Ya. Blek tak kotok, dibuka ada apa? Prok, dibuka ada apa gitu kan. Nah, jadi yang perempuan nepuknya itu tidak berarti berulang-ulang dalam keadaan yang berlanjut. Ada jeda. Plok. Diam dulu. Seukuran subhanallah. Baru boleh nepuknya. Plok. Gitu. Seukuran subhanallah. Lantas bagaimana kalau perempuan ketika sudah ternyata nepuk 3 kali si imam tetap mungkin tidak mendengar atau gimana? Sebetulnya tidak ada salahnya wanita mengucapkan subhanallah, juga tidak membatalkan. Dan wanita mengucapkan amin juga tidak batal, Pak. Tidak membatalkan. Cuma memang ketika berjamaah dengan laki-laki, Rasulullah mengajarkan yang perempuan menepuk. Supaya apa? Tidak jadi perhatian kaum laki-laki. Nah, hilang konsentrasi. Apalagi begitu kan? Kalau tepukan sayang. Ya, repot nanti tuh. Ya kan? Tepuk pramuka boleh repot lagi. Maka itu sebetulnya cara untuk menjaga supaya kekhusyuan jamaah tetap terjaga dan terhindar daripada adanya keberpalingan perasaan yang tadi yang kepada Allah malah kepada ucapan suara wanita. Suara wanita apakah aurat? Bukan. Kalau suara wanita aurat, ibu lakban semua tuh. Ya. Kalau suara wanita aurat di dalam kitab-kitab hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, itu tidak akan ada riwayat-riwayat dari kaum wanita, betul. Tapi ternyata buktinya banyak. Ummu Salamah istri Rasul, Sayyidah Aisyah istri Rasul, Ummu Hani sahabiyah, Ummu Atiyah sahabiyah, sahabiyah sahabat-sahabat wanita Rasul yang thiqah. Di situ banyak yang meriwayatkan hadis. Sayyidah Fatimah putri Rasul meriwayatkan hadis. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah oleh sahabat laki-laki, dari mana wahai Ummul Mukminin? Aku baru ziarah dari saudaraku yang bernama Abdurrahman. Ngobrol nih di jalan sama sahabat. Bukankah Rasulullah telah melarang kaum wanita berzarah? Ya, dulu Rasulullah melarang kami berzarah, tapi sekarang Rasulullah memerintahkan kami berzarah. Di dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami? Apa yang harus kami ucapkan ketika berzarah? Quli, ucapkan oleh wahai istriku, Assalamualaikum ala daru qaumi mu'minin wal muslimin wal muslimat, antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini ajaran Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah kalau Sayyidah Aisyah ziarah ke kuburan. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada istrinya untuk ziarah kubur. Allahumma ighfir li ahli baqiyil ghurqan. Dalam riwayatnya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ini diajarkan. Lantas bagaimana dengan ini korelasinya? Enggak apa-apa ya, saya tambahkan dengan korelasi tentang ziarah kubur. Bagaimana dengan hadis bahwa Allah melaknat wanita yang berziarah kubur? Maka diriwayatkan oleh sang perawi wanita bahwa kami, diantaranya Ummu Hani, kami tidak dilarang dengan pelarangan yang sangat keras, tapi seolah-olah kalau sendiri tidak ada teman makruh gitu loh, larangan ringan. Jadi maksudnya kalau mau berziarah kaum wanita jangan sendiri-sendiri, diupayakan ada temannya supaya terhindar daripada keburukan-keburukan. Ya. Ini kue mau dibagiin sekarang nggak? Kembali ke pertanyaan tadi, sudah terjawab? Tadi tentang imam. Kemudian begini. Jadi tadi jawaban pertama, andai pun kalau cuma jamaahnya jamaah wanita saja, ketika bertepuk tadi, menepuk tangan sudah sampai 3 kali, tapi ada jeda seukuran mengucapkan subhanallah, itu sebetulnya sudah cukup. Tapi ternyata di si imam tetap dia tidak membaca Al-Fatihahnya. Maka bagaimana? Boleh mengucapkan subhanallah karena di dalam sholat jamaah wanita khusus. Boleh juga mufaroqoh. Arti mufaroqoh itu
meninggalkan sholat jamaah, lanjut dengan sholat kita. Niat dalam hati saja, tidak usah mengawali dari awal. Dalam sholat ternyata si imam gak baca Al-Fatihah, niat saja kita langsung dalam hati, niat saya mufaraqah lillahi ta'ala. Kita lanjutkan sholat kita saja, gak usah ngikutin si imam. Kalau nanti beres sholat ditanya kenapa kau memisahkan diri, lah imamnya gak baca gitu, ternyata kita disalahkan juga. Lah jenengan nih gimana? Ya iya wong saya nggak kerungu. Nah ini sholat zuhur sama asar gimana kedenger? Ternyata yang salah kita. Oh iya kirain maghrib itu. Oh iya ternyata sholat zuhur dan asar. Ya emang orang kerungu nggak kedenger ternyata. Teka dangu. Cik Sunda mah. Orang Sunda di dia. Ada ya. Orang Jawa gini. Orang Jawa. Oh mereka. Medan. Ada yang daerah seberang. Jadi bisa dengan mufaraqah seperti tadi. Mufaraqah saja tidak apa-apa. Jadi kita